ada kan ini rahasia bisa ini tidak boleh dikasih tahu lah dalam itu apa lagi dengar langsung bilang yang dimasukin. Jadi anak-anak sekalian, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena di mana kita masih ditemukan pada saat sekarang ini dengan keadaan yang sehat. Ya. Jadi anak-anak sekalian, dalam pertemuan kali ini kita seperti biasanya dalam pembelajaran di PPKN kita merasa bukan hanya di pembelajaran yang akan kita pelajari Pancasila sebagai dasar negara dan karena sebenarnya juga pada berarti kita akan menyanyikan lagu lagu apa? Garuda Pancasila ya. Salah satu lagu Garuda Pancasila. Coba anakku salah satu memimpin untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. waktu penilaian saya penilaian berupa pengetahuan Semangat yes ya itulah ya semangat generasi muda. Oke. Selanjutnya anak-anakku sekalian seperti biasanya selesai kita menyanyikan lagu nasional ya lagu nasional ibu akan mengabsen ya mengecek kehadiran kalian. Jadi itu suatu kedisiplinan bagi kalian. Jadi saya ibu harap harus tingkatkan kedisiplinan ya dalam sekolah. Oke, anak sekalian saya cek kehadirannya. Baiklah, pembelajaran selanjutnya ibu mau tanya ya, ibu mau tanya. Pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, siapa yang bisa mengingat? Oke, silakan berdiri sayang. Buka Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, kasih aplaus. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kedudukan sebagai bangsa, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara masih berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Pandangan hidup bangsa. itu tidak bisa kita pisahkan ya, harus lihat keterkaitannya karena suatu Pancasila sebagai dasar negara itu yang harus kita taati dan pandangan hidup bangsa itu kita harus memperdomani dalam keseharian. Sekarang ibu kasih motivasi lagi, semangat dan terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar karena kalian adalah aset negara yang sangat berharga di masa depan. Ya. Jadi kompetensi dasar menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, selanjutnya indikatornya mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya lagi kompetensi dasar pada 4.1 menjadi hasil telaah nilai Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menyusun laporan hasil telaah tentang Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran kita bersyukur kepada Tuhan ya. Konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 2. Mengembangkan sikap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. 3. Menyusun laporan hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 4. Menyaji laporan hasil telaah dan gagasan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu semua harus kita patuhi ya. Materi pembelajaran kita kali ini, jadi yang
Ada 3 ya. Jadi perhatikan baik-baik nanti sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan berarti semua sudah mengerti ya. Dari awal, kehidupan Pancasila kalian sudah tahu dan masuk Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan bangsa. Walaupun Ibu tidak memberikan pertanyaan, jelas kalian sudah tahu ya bahwa dalam berkehidupan ya sehari-hari kita selalu taat dengan aturan-aturan yang ada. Karena setiap apa yang kita lakukan ya, semua warga negara Indonesia apa yang dilakukan harus didahului dengan Pancasila. Pancasila itu ada kan 5 nilai kan? Ya, 5 nilai. Coba siapa bisa menyebutkan 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila? Pertama nilai. Oke, silakan pergi sayang. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar. 3. Salah sebut ya. Siapa lagi? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kasih aplaus. Semangat ya, semangat. Jadi anak-anakku sekalian, kalian sudah coba bagi kelompoknya ya. Bagi kelompok dulu. Ya, kelompok. Gimana kelompoknya, sudah oke? Oke. Ya. Jadi dalam mengerjakan sebentar tugas yang diberikan, jadi dikerjakan dengan baik dan tertib dan disiplin ya. Sebentar Ibu akan putarkan audio video yang ada di atas. Jadi anak-anak sekalian mengerjakannya itu jangan terfokus kepada video yang ada di atas sebentar ya. Jadi jangan terfokus pada materi itu. Jadi carilah materi yang relevan dengan mata pelajaran Pancasila sebagai dasar. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Insinyur Soekarno untuk yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1900 menekankan dan nilai keadilan. Pancasila bersifat universal sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nah sekarang anakku sekalian silakan mengerjakan soal esai, yaitu 1. Tuliskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Tuliskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 3. Tuliskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara. 4. Tuliskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Cukup sekian. Terima kasih dan tetap semangat. Oke, bagaimana materi tadi? Sekarang Ibu sudah bagikan tadi KPD ya, atau lembar kerja siswa ya, lembar kerja siswa. Silakan anakku kerja berdiskusi ya, satu kelompok. Jadi kamu kerja bersama-sama sebentar, masing-masing presentasikan hasil pekerjaan. Setelah itu kita buat. Silakan kerja berkelompok. Jadi Ibu kasih waktu 3 menit. 3 menit ya untuk berdiskusi. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Yang mau emansipasi? Coba. Sebutkan temannya ya, teman kelompok
kalian sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, hasil diskusi kalian. Nah, saya kasih waktu kalian menyimpulkan ya. Saya kasih 1 menit untuk menyimpulkan hasil diskusi kita, ya. Kelompok Hasanuddin, silakan naik sayang. Semangat ini Hasanuddin. Kasih aplaus teman dulu. Jadi kesimpulan dari materi yang kita baru-baru kita pelajari adalah kita bisa mengetahui arti penting kedudukan Pancasila dan juga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Pancasila dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi sebagai arti penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya. Arti penting Pancasila itu kita berpatokan kepada ya pandangan hidup bangsa dan nilai-nilai yang ada. Itu bagus ya. Kasih aplaus sekali lagi. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu adalah merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia dalam kedudukannya. Yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Ya, jadi kita itu setiap berbuat selalu ada Pancasila ya dengan nilai-nilainya. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup materi ini, saya meminta kalian memberikan refleksi, ya, kesan dalam pembelajaran kita ini, ya. Silakan menulis kesan apa yang paling menarik, ya, dalam pembelajaran tadi kita, mulai pertama sampai selesainya diskusi dan kesimpulan. Silakan menulis anakku sekalian. Saya kasih waktu. Setelah itu LKPD-nya yang di situ yang kamu sudah tuliskan kesan dikumpulkan ya. Setelah itu satu orang berdiri nanti mewakili ya teman-temannya apa kesannya. Ya. Sudah? Kelompok teratai. Teratai atau Hasanuddin? Iya. Kesannya apa sayang? Oke. Pesan yang kami dapatkan dari kelompok Hasanuddin ini, materi pembelajaran kali ini adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan menjadi kepada pedoman hidup bangsa Indonesia. Iya, bagus. Ya, kesannya ya. Dia sangat tertarik dengan Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia ya. Berarti kalian suka yang diskusi seperti tadi ya? Ya, bagaimana anak sekalian? Sudah mengerti Pancasila sebagai dasar negara? Pandangan hidup bangsa? Oke ya. Baiklah, sebelum kita akhiri, Ibu mengingatkan ya pembelajaran berikutnya atau minggu depan, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pembelajaran berikutnya minggu depan kita akan membahas tentang ini nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara ya. Dan coba anakku sekalian, seperti biasa setiap selesai pembelajaran kita berdoa. Indonesia Pasti selesai. setelah kita belajar pada hari ini, marilah kita menutupnya dengan doa. Semoga pada hari ini kita saling terpelajari dengan nilai ibadah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Baiknya tadi, jadi anak sekalian, dari kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.